Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan contohkan untuk bagaimana cara menggambarkan use case diagram ya seperti ini. Ini kan tadi kita membahas tentang use case pembelian tiket online. Nah, kita akan menggambarkan use case diagram ini menggunakan software untuk penggambaran UML. Nah, sebenarnya ada banyak software untuk menggambarkan UML, ya misalkan ada yang online juga banyak tersedia yang online. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan teman-teman Enterprise Architecture ya. Ini kalau kalian lihat kalau sudah kalian install nanti dia akan tampil di sini. Ya. Nah, ini di Enterprise Architecture, nah ini dia ada. Nah, ini namanya software Spark Enterprise Architecture dari perusahaan yang namanya Spark. Nah, ini kalau kalian buka, kita akan masuk seperti ini. Nah, di sini yang saya gunakan adalah yang versi trialnya ya, teman-teman. Nanti, nah di sini langkah awal adalah kita buat new project dulu, teman-teman. Di sini kita new project, misalkan projectnya adalah ya belajar UML, pembelian tiket, misalkan di sini tiket, misalkan di sini saya buatkan. Nah di sini ada aplikasi pembelian e-tiket. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kalian buat seperti ini, nah nanti dia ada aktif yang namanya aplikasi pembelian e-tiket ya. Nanti kita masuk ke tab desain. Nah, desain. Nah, di sini kita add package terlebih dahulu. Artinya di sini apa? Karena nanti kalau ketika kalian buatkan diagram UML, misalkan page 1 use case diagram, page 2 activity diagram, dan seterusnya seperti itu ya. Ini package-nya, misalkan kita berikan namanya use case diagram, use case diagram ya. Nah, ini kita create diagram lalu oke ya. Nah, nanti kita akan pilih jenis yang akan kita buat apa. Nah, di sini banyak nih. Ya, jenis yang akan dibuatnya banyak, misalkan UML Business Choreography View, ya, atau kenapa? Karena di software Enterprise Architecture ini punya Spark, nanti bisa kita hubungkan. Jadi misalkan kita buat use case nih, pertama kita buat UML use case. Use case tadi kan case-nya itu dijelaskan secara menggunakan activity diagram. Nanti kita bisa linkkan. Oh, jadi di case itu ada activity diagramnya. Nanti di activity diagramnya, oh user kan use case dan activity ini adalah diagram aktivitas user. Nah, ketika misalkan pemesan program ingin melihat tampilan dari aktivitinya, oke, dia udah ngerti tahapan prosesnya nanti seperti ini. Nah, prototipenya seperti apa? Nah, itu nanti bisa kita hubungkan. Jadi nanti pada saat use case beli tiket, pada saat kita klik use case beli tiket, dia akan menampilkan activity beli tiket. Nah, seperti itu. Jadi di sini banyak diagram yang bisa kita buat. Nah, karena kita membuat use case, maka kita pilih yang UML behavior. Jadi kan UML dibagi dua, ada struktural dan behavior. Kalau yang behavior berarti ini use case ya, use case, activity, sequence, ini di behavior. Sedangkan di struktural dia ada class, package, object, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Lihat behavior, ada use case. Nah, di sini kita pilih use case. Nah, ini kan tidak tampil apa-apa nih, teman-teman ya, tidak tampil apa-apa. Nah, kita lihat di sini use case diagram, kita pilih yang use case. Nah, nanti dia akan menampilkan kotak box untuk use case dan kotak kita untuk menggambar diagram use case-nya. Nah, diagram yang akan kita gambar bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini ada aktor, ada boundary, ada aktornya dua, pembeli dan admin, lalu ada case dan aktivitasnya, alurnya. Ya. Nah, kita lihat ada boundary, maka di sini kita ambil. Ya, ada boundary, kita ambil boundary terlebih dahulu, misalkan seperti ini. Kita gambarkan boundary-nya. Misalkan name-nya
Nah, ini stress diagram. Nah, ini kita lihat boundary-nya, kita ibaratkan seperti ini. Nah, nanti di boundary ini ada aktor ya. Aktornya ada dua. Yang pertama ini aktornya tadi pembeli. Oke. Lalu ada aktor satu lagi yaitu pembeli dan admin ya. Oke, admin. Nah, aktornya ada dua, ada pembeli dan admin. Nah, tadi pembeli case-nya ada apa saja? Case-nya ada registrasi, lihat jadwal, login, dan beli tiket. Nah, ini penggambarannya. Kita langsung saja di sini kita gunakan asosiasi, lalu kita lihat use case, asosiasi. Di sini ya, ada case-nya apa? Kita lihat di sini. Oh, tadi case-nya ada registrasi. Nah, seperti ini. Jadi ada case registrasi. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi. Tapi kita lihat sini. Ini kita ke kalian klik tanda panahnya aja, atau kalian bisa juga menggunakan tanda panah di samping ya. Tapi lebih mudah menggunakan ini. Tadi lihat jadwal penerbangan. Bisa kita buat serapi mungkin ya, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau tadi lagi deh, sebentar. Kita buatkan yang beli tiket tadi ya. Use case, beli tiket. Nah, seperti ini. Nah, ini ada use case beli tiket. Nah, pada saat use case beli tiket, nah dia extend ke login dan include check out. Kita buat include-nya ya. Nah, berarti di sini kita lihat. Buat seperti ini juga. Include ke ya, include kemana? Tadi include ke checkout. Nah, jadi kalau secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi include akan mengarah dari use case utama ke sub use case-nya. Kalau dia extend, misalkan tadi kan extend-nya login ya. Extend-nya login kita buat lagi, misalkan di sini kita tarik sini. Use case login misalkan. Kita extend kan nih. Kita buat extend. Nah, otomatis antara beli tiket dan login ini menjadi extend seperti ini. Jadi, nah lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti sisanya dari admin kalian bisa kerjakan sendiri ya. Nah, di sini contohnya beli tiket. Nah, beli tiket setelah kita buat ini, kita buat apa lagi ya? Gitu kan? Kita buat lagi add sketch ya untuk activity diagram. Nah, diagramnya oke. Nah, tadi kita pilih yang masih di behavior ya, activity oke. Nah, lihat di activity-nya, dia akan muncul di sini activity diagramnya, kontrolnya juga muncul ya. Nah, seperti ini. Nah, activity yang akan kita buat contohnya yang mana ya? Nah, ini kita akan contohnya buat activity diagram ini ya. Nah, untuk activity diagram, nah ini kita ada pertama kita buat swimlane dulu nih teman-teman. Swimlane ya, namanya ada dua yaitu pembeli dan aplikasi online. Nah, di sini di activity ada swimlane, kita cari swimlane.
Nih, partition ya. Kalau di sini disebutnya partition, nah ini bisa kita seperti ini kita oper. Nah, ini tadi partisi untuk beli. Berikutnya adalah partisi untuk aplikasi ya. Ini partisi kita dekatkan saja, otomatis dia akan menyambung itu. Nah, seperti ini berarti ada dua partisi ya, yaitu pembeli dan nah seperti ini. Ini kita rename yaitu pembeli. Nah, ini kita rename sebagai aplikasi. Nah, ada dua swing line ya, pembeli dan aplikasi. Nah, kita lihat lagi. Pertama kita menggambarkan apa? Oh, start, lalu buka aplikasi dan seterusnya ya. Mana ini kalian tinggal lihat aja nih, inisialnya apa, awal. Start. Nah, ini start ya. Start. Oke. Nah, ini kita bisa langsung tarik ke bawah juga bisa, atau kita gunakan action. Nah, kita gunakan aktivitas. Aktivitasnya tadi apa? Buka aplikasi etiket. Bentar ya. Gambarannya teman-teman ya. Di sini double klik saja ya. Buka aplikasi Nah, jadi proses penggambarannya ini kita sesuaikan saja ya dengan nama ini. Nah, lalu seterusnya misalkan menampilkan menu aplikasi. Oh, berarti dari sini control flow. Langsung tarik saja sini, lebih mudah ya cara penggambarannya. Action control flow. Nah, oke. Tadi nih menampilkan halaman menu utama, misalkan seperti ini. Nah, ini kita luruskan. Seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk penggambaran dari activity diagramnya ini kalian bisa selesaikan nih seperti ini nantinya. Nah, ini contohnya kita mau kembali lagi. Pilih pembelian tiket. Ini kan kita lurus ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini pilih pembelian tiket. Nah, ini tidak rapi ya. Ini kita gunakan line style ya. Line style custom. Nah, ini bisa kita tarik. Sorry.
Nah, horizontal line-nya di ininya. Custom line style-nya pilih yang ini, lateral horizontal. Jadi dia mengikuti alurnya. Nah, seperti ini. Ini bisa teman-teman teruskan ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan gambar yang ada di slide-nya. Berikutnya kita akan buat yang namanya sequence. Nah, hampir sama untuk sequence ya. Buatkan package kembali diagram. Nah, sequence ini masih di behavior ya. Sequence. Nah, ini di rename ya. Kita lihat. Nah, saat penggambaran dari sequence ya, pertama kita gambarkan aktornya terlebih dahulu. Ya, teman-teman. Gambarkan aktornya seperti ini ya. Nah, lalu kita lihat di sini ada objeknya. Nah, ini objeknya tadi apa? Aplikasi etiket ya. Nah, kalian tinggal ikutin saja. Sebenarnya sudah ada di sini ya, sudah lengkap di A ini ya, untuk pembuatan dari atau simbol-simbolnya gitu ya. Karena memang yang kita pelajarin di slide ini, yang ditampilkan di slide ini kita penggambarannya menggunakan EA. Ya. Lalu user message line-nya nih, message-nya mana nih? Kita lihat message ya, dari sini ke aplikasi. Message-nya apa? Ya. Nah, terus message-nya misalkan di sini ya, buka aplikasi. Nah, ini muncul ya, buka aplikasi. Nah, nanti berarti untuk menampilkan menu, kita lihat berarti arahnya dari sini. Dari objek ke user, aktor ya. Dari objek ke aktor, kita lihat lifeline-nya. Nah, kita lihat message-nya juga kembali dari sini ke sini. Nah, lifeline-nya dibuat seperti ini. Message-nya menampilkan menu. Nah, seperti ini. Jadi, ini kalian bisa langsung ikuti karena memang ini sudah ada penggambarannya ya. Nah, sedangkan misalkan untuk login tadi ya, misalkan dari aktor untuk login kita lihat jadwal penerbangan, buatkan form jadwal penerbangan. Ya. Jadwal penerbangan. Nah, seperti ini. Oh ya, sorry, ini bukan behavior ya. Kita ke NPT ya, untuk jadwal penerbangan. Karena dia mengakses database ya, berarti dari aktor, ya, dari aktor kita akan melihat jadwal ke aplikasi etiket,
Ya, di sini berarti kita akan message-nya, kita ke aplikasi etiket. Kita lihat jadwal. Nah, ini lihat jadwal. Nah, pada saat dia akan melakukan lihat jadwal, gitu ya, dia harus mengakses data lihat jadwal ya. Nah, ini berarti jadwal berarti kita lihat nih dari message-nya ke sini. Lihat jadwal. Nah, seperti ini ya. Yes. Nah, dilihat jadwal lalu menampilkan jadwal ya, dari jadwal penerbangan dia akan melakukan di sini. Seperti ini. Nah, ya, lihat jadwal menampilkan jadwal. Nah, lihat yang contoh penggunaan ini ya. Nah, frame ini kan pada saat akan login nih. Tadi kan beli tiket, nah di user ini beli tiket. Nanti kan lanjutkan ya teman-teman ya. Misalkan ini kan ada beli tiket nih, langsung menampilkan halaman login. Nah pada saat dia login, kita lihat entity. Ada entity untuk login nih. Nah, seperti ini. Nah, pada saat login ya, berarti user akan melakukan fragment. Ya, di sini kita buatkan fragment dari user ke login. Nah, di sini. Seperti ini. Oke, di fragment misalkan kita lihat dari user login ya, di sini. Nah, dia melakukan apa gitu ya? Oh, dia melakukan login, berarti dia akan mengakses form login. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada lagi, berarti kita buatkan lagi fragmen lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini.
Dokumen, sebentar ya. Set. Ya nih. Pada saat kita akan mengelingkan diagram kita gitu ya, misalkan ini nih, beli tiket. Nah, beli tiket ini kan use case-nya. Nah, pada saat kita klik, nanti kita jalankan use case-nya. Nah, pada saat kita klik, dia akan ngeling langsung. Oh, ini kan biasanya kalau kita, berarti kan pada saat satu package kita buat nih, berarti misalkan ada 10 use case, maka kan activity-nya ada 10 nih. Nah, cara mengelingkannya, teman-teman, jadi pada saat nanti kita use case-nya beli tiket, oh ternyata aktivitasnya langsung menampilkan aktivitas beli tiket, maka kita klik di sini, klik kanan, lalu pilih new child diagram, lalu pilih select composite diagram. Nah, nanti kita lihat mana. Oh, tadi kita pilih activity diagram. Nah, seperti itu. Nanti ada simbol kayak kacamata, ini adalah simbol link, teman-teman. Gitu. Jadi nanti di activity-nya juga sama gitu ya. Nah, misalkan nih contohnya. Oh, ini activity beli tiket. No, ini use case beli tiket. Nah, pada saat kita klik ya. Nah, kita bisa langsung masuk ke activity dari proses pembelian tiket seperti itu. Nah, sebenarnya di use case ini tadi banyak ya, tidak hanya UML saja gitu ya, bisa modelannya lainnya. Gitu ya. Ada banyak diagram yang bisa dimodelkan. Sekian untuk tutorial dari saya. Nanti teman-teman bisa mencoba di rumah. Nanti untuk patokannya adalah gambar yang UML yang ada di slide ya teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.